Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Siapa yang bakal ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada bulan Desember tahun ini? Dan benarkah ada isu soal potong generasi di jabatan tertinggi TNI? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Nasdem, Muhammad Farhan, serta Ketua Sentra Inisiatif dan Peneliti Senior Imparsial Al-Araf, Kang Farhan. Mas Al, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Oke, saya langsung ke Kang Farhan. Sebelum kita berbicara mengenai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika, Kang Farhan, apakah di Komisi 1 DPR ini beredar wacana untuk memperpanjang masa jabatan Jenderal Andika? Ya, halo Kang Farhan, mohon maaf ternyata belum terdengar suaranya, bisa di-unmute dulu? Ya, sorry. Ya, silakan Kang Farhan. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Mohon maaf. Menjawab pertanyaan Kevin tadi, di Komisi 1 tidak pernah terdengar wacana untuk memperpanjang masa jabatan Pak Andika. Walaupun secara teoritis memang masih memungkinkan. Tetapi kemudian kami semua berkeyakinan bahwa yang namanya gerbong regenerasi di TNI ini tidak boleh terhambat dan tidak boleh juga bukan nggak boleh dilompat, tapi sebaiknya nggak dilompat. Karena bagaimanapun juga TNI ini sekarang sedang menjawab sebuah tantangan, di mana tantangan tersebut adalah terjadinya penumpukan jenderal bintang 1 dan bintang 2 gitu. Nah, maka dari itu gerbong regenerasi dan suksesi di TNI itu harus berjalan cepat dan sesuai dengan urutan yang ada. Jangan sampai ada lompat generasi. Nah, ini tentu menyangkut nilai strategis dari pengelolaan sumber daya manusia di TNI. Kita tidak mau justru terjadi semacam persaingan ataupun distabilitas, jangan sampai terjadi destabilisasi kemapanan dari regenerasi dan juga suksesi di tubuh TNI. Kita butuh TNI yang solid dan kita butuh TNI yang memang fatsun tegak lurus vertikal. Jangan sampai justru nanti karena ada wacana potong generasi dan lain-lain malah menimbulkan risiko terjadinya persaingan antar angkatan yang tidak sehat. Oke, Kang Farhan, kalau misalnya memang potong generasi sebaiknya jangan dilakukan, apakah kemudian sebaiknya Angkatan Laut yang kemudian menjadi pilihan Presiden Joko Widodo untuk dijadikan sebagai Panglima TNI selanjutnya? Yang saya tahu sih ya dalam sejarah pengangkatan Panglima TNI hanya Pak Presiden Abdurrahman Wahid yang dengan secara sengaja mengatakan bahwa saatnya sekarang Angkatan Laut jadi Panglima karena Indonesia itu adalah sebuah wilayah kelautan. Selebihnya tidak ada satupun presiden sebelum maupun setelah Gus yang mengungkit masalah matra dari seorang Panglima TNI. Bahwa sekarang Pak Yudo Margono adalah Panglima yang paling senior di antara seluruh kepala staf itu sudah pasti. Dan beliau bagaimanapun juga memang memiliki jam terbang yang sangat tinggi dan sangat lengkap sebagai seorang perwira, baik sebagai seorang perwira tempur maupun perwira teritorial. Dan juga bahkan pengalaman beliau sebagai Pangkogabilhan 1 di mana beliau menangani masalah waktu itu krisis Natuna dan Laut Cina Selatan dengan mengerahkan 3 matra dalam sebuah joint operation siap tempur ya waktu itu ya. Itu menjadi catatan tersendiri yang sangat baik buat kita. Oke, saya ke Mas Al. Mas Al, apakah memang prinsip rotasi itu menjadi prioritas yang paling atas dalam menentukan Panglima TNI selanjutnya?
Ya, memang pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden, tapi Presiden harus melakukan proses pemilihannya secara objektif. Presiden harus membangun democratic civilian control ya dalam proses pergantian Panglima TNI kali ini. Dan tentu salah satu syaratnya adalah mempertimbangkan Undang-Undang TNI 34 2004. Memang itu hak prerogatif, tetapi pada sisi lain di dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI 34 2004 disebutkan bahwa pergantian Panglima TNI dilakukan dapat secara bergantian antar matra angkatan. Munculnya pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI ini, Mas Kevin, latar belakang atau rasio legis pembentukannya itu karena di masa lalu pimpinan-pimpinan Panglima ABRI, dulu TNI namanya ABRI, itu selalu didominasi oleh satu angkatan. Ini menimbulkan tentu ketidaksehatan dalam organisasi, karena di dalam TNI ada 3 angkatan, ada 3 matra. Masing-masing tentu ingin juga menduduki posisi strategis di dalam jabatan Panglima TNI itu. Nah, oleh karena itulah muncul pasal 13 ayat 4 yang menyebutkan untuk dilakukan secara bergantian. Ini menjadi penting dalam kerangka membangun soliditas, konsolidasi di dalam tubuh TNI menjadi kuat. Kalau hitungannya berdasarkan pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI dan berdasarkan hukum dengan penilaian objektif, maka Presiden sepantasnya memilih Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Laut. Dalam hal ini tentu Kepala Staf Angkatan Laut. Gitu. Karena saat ini Panglima TNI berasal dari Angkatan Darat, sebelum Pak Andika Panglima TNI berasal dari Angkatan Udara, Pak Hadi. Sehingga saat ini Panglima TNI seharusnya berasal dari Angkatan Laut, yakni Pak Yudo. Itu logika yang dibangun dalam Undang-Undang TNI. Seharusnya Presiden melakukan langkah ini agar kemudian langkah Presiden benar-benar sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 2004. Dan tentu ini akan menjadi hal yang bagus dalam membangun konsolidasi soliditas di dalam tubuh TNI itu sendiri. Sebenarnya sih jabatan Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut itu seharusnya kemarin ya pas masa Pak Andika gitu. Karena kan sebelum Pak Hadi itu dari Angkatan Darat juga ya, ini Pak Gatot Oke. Nurmantio di era Pak Jokowi mengangkat Pak Gatot dari Angkatan Darat, lalu kemudian mengangkat Pak Hadi dari Angkatan Udara, maka seharusnya kemarin jatahnya Angkatan Laut, tetapi posisi rotasi tidak dilakukan dan balik kembali ke Angkatan Darat. Nah, seharusnya sekarang tidak boleh lagi mundur jauh, tidak boleh lagi keluar dari Undang-Undang TNI 34 2004. Harus berdasarkan Undang-Undang TNI sehingga gilirannya adalah kepada Angkatan Laut. Mas Itu, Al, Mas berarti menurut Kevin. Anda sudah tidak ada alasan lagi, tidak ada hal lain yang kemudian bisa mendorong Presiden untuk tidak memilih Panglima TNI sesuai dengan prinsip rotasi ini, Mas Al? Ya tentu dong, sebenarnya kemarin itu harusnya posisi Panglima TNI diisi oleh Angkatan Laut, tapi kemudian diisi oleh Angkatan Darat. Itu sudah menimbulkan kekecewaan tentu secara tidak langsung di masing-masing di Angkatan Laut ya, kalau saya boleh katakan. Tetapi hal itu kan kemudian dihilangkan karena TNI ketika sudah dipilih panglimanya pasti akan kembali solid di dalam kesatuannya. Namun kali ini saya rasa dia harus jauh lebih kuat argumentasinya untuk memilih Angkatan Laut dengan dasar Undang-Undang TNI 34 2004. Nah, yang kedua juga kalau kita mengacu visi Presiden Jokowi yang membangun visi maritim gitu ya di dalam visi politik Jokowi, maka seharusnya kekuatan politik kita adalah membangun kekuatan politik maritim itu. Dalam konstruksi politik keamanan itu, maka harus ada pergeseran paradigma cara pandang dari inward looking menjadi outward looking gitu, keluar. Nah, konsekuensinya adalah pilihan Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut menjadi sangat tepat supaya bangunan kekuatan transformasi pertahanan kita bisa menjadi outward looking. Itu alasan yang kedua selain alasan undang-undang. Sejalan dengan visi Presiden Jokowi, maka seharusnya arah politik keamanan kita ke depan itu outward looking. Konsekuensinya pilihan Panglima TNI akan tepat jatuh kepada Angkatan Laut. Kang Farhan, apakah memang keamanan maritim kita memang harus menjadi prioritas ke depannya sehingga kemudian sebaiknya dari Angkatan Laut kemudian menjadi Panglima TNI selanjutnya? Keamanan di darat, laut maupun udara memiliki prioritas yang sama. Tapi kalau saya menggunakan logika yang digunakan sama Mas Al Araf, saya pikir satu-satunya presiden yang secara konsisten melakukan perubahan
terhadap apa yang dilakukan dalam masalah penunjukan Panglima dari Angkatan Laut dan kemudian terimplementasi dalam sebuah kebijakan pemerintahan, itu ya hanya Gus Dur. Gus Dur itu mengangkat pertama kali Panglima TNI dari Angkatan Laut, kemudian untuk pertama kalinya membentuklah Kementerian Perikanan dan Kelautan. Itu lanjutannya jelas, implementasi dalam kebijakan jelas. Setelah Gus Dur, memang ada Pak Joko dan juga ada Pak Hadi yang kemudian menjadi Panglima dari Angkatan Udara. Nah, ada implementasi dalam kebijakan politiknya secara jelas. Jadi saya pikir sekarang ini, kalaupun kita cenderung sekarang menjagokan dalam tanda kutip Pak Yudho Margono menjadi Panglima itu sebagai KSHL, karena memang beliau perwira paling senior dan paling berpengalaman di antara 3 kepala staf yang lain. Itu sudah clear itu. Jadi saya tidak mau, saya pribadi sih tidak akan mau masuk ke dalam diksi maritim lebih diutamakan, dan juga saya tidak mau masuk ke narasi bahwa harus ada keberpihakan politik dari presiden kepada kebijakan atau pertahanan maritim. Oke, baik. Kita akan berbicara kemudian Laksamana Yudho Margono yang kemudian menjadi calon kuat Panglima TNI selanjutnya. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.